Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roberto Sabtoto. Saya adalah mahasiswa S2 STIMIK Akakom. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ilmu tentang data as service dan cloud database pada arsitektur data. Sebelum kita mulai, kita ingin mengetahui ilustrasi tentang apa itu arsitektur data terlebih dahulu. Arsitektur data yang ada pada saat ini telah berada pada titik puncaknya dengan jumlah data yang besar, kecepatan pengelolaan data, dan berbagai data yang mereka butuhkan untuk diproses dan disimpan. Analisis industri memperkirakan bahwa hingga 80% dari data baru yang akan semi terstruktur dan tidak terstruktur yang berisi video, gambar, audio, dokumen, email, dan sebagainya. Data yang berasal dari data clickstream atau sentimen media sosial, sensor mesin, log server, RFID, dan GPS pada geografis. Untuk mengatasi hal tersebut, arsitektur data modern hadir untuk menjawab tuntutan bisnis, kecepatan, dan kelincahan dengan memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menemukan dan menyatukan data mereka pada seluruh teknologi penyimpanan data hybrid. Arsitektur data modern menyimpan data apa adanya sehingga tidak memerlukan pra-pemodelan. Hal ini berguna untuk menangani seperti volume, kecepatan, dan berbagai data dasar. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang arsitektur data modern, mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Kita akan membahas beberapa aspek arsitektur sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan arsitektur data? Kemudian, sejarah arsitektur data itu bagaimana? Ketiga, tradisional data arsitektur. Keempat, arsitektur data lanjutan, kemudian kelima, arsitektur data modern, dan yang keenam adalah 6 prinsip arsitektur data modern. Apa yang dimaksud dengan arsitektur data? Arsitektur data adalah seperangkat aturan, kebijakan, dan model yang menentukan jenis data, apa yang dikumpulkan, dan bagaimana data itu digunakan, serta diproses dan disimpan dalam sistem basis data. Integrasi data, misalnya, bergantung pada arsitektur data untuk instruksi pada proses integrasi. Tanpa pergeseran dari paradigma pemrograman ke paradigma arsitektur data, komputer modern akan menjadi lebih baik dan lebih banyak dan lebih lambat. Menginjak sejarah arsitektur data, pada awalnya, seperti yang Anda lihat pada diagram di samping ini, tidak ada sistem terdistribusi. Pengguna lebih sedikit, transaksi kurang, sehingga arsitektur data keseluruhan dapat ditangani pada server tunggal. Jadi, pada database tersebut, hanya diakses oleh beberapa klien saja. Satu database diakses oleh beberapa pengguna. Selanjutnya, menginjak pada arsitektur data tradisional, selama beberapa periode waktu, ketika pengguna lebih banyak menggunakan workstation dan sistem otomatis mulai menghasilkan data, sistem front-end dan back-end dipisahkan, yang pada waktunya mulai meningkatkan beban pada database. Untuk mengatasinya, basis data dipecah berdasarkan fungsi divisi. Tetapi, ini menciptakan masalah integritas data untuk BI karena database yang berbeda melaporkan angka yang berbeda dan memuat juga peningkatan dalam database dari sisi BI. Hal ini mengakibatkan dimulainya data warehouse dan data smart yang berbeda untuk kebutuhan pelaporan yang berbeda.
Selanjutnya, untuk penyelesaian recovery bencana, set sekunder dibuat, membuat replikasi dan penempatan cadangan, atau bisa dikatakan pengembalian yang berbeda untuk basis data dan data warehouse sesuai ukurannya, namun latensi di sisi BI menjadi masalah. Sehingga ELT dan CDC menjadi pertimbangan dengan pro dan kontranya. ELT memungkinkan data mentah untuk dimuat langsung ke target dan diubah di sana. Sedangkan CDC sendiri adalah seperangkat pola desain perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan data yang telah berubah sehingga tindakan dapat diambil dengan menggunakan data yang diubah. Permasalahan yang muncul dari arsitektur data adalah yang pertama, butuh waktu 4-7 hari untuk memproses aksi. Kedua, data yang masih selalu bertambah. Jadi semakin hari, data itu akan bertambah banyak. Ketiga, penyimpanan DWH-MPP yang terlalu mahal. Terus bagaimana kita mengatasinya? Untuk poin pertama, dapat diselesaikan dengan membangun data lake. Data lake sendiri adalah merupakan sebuah repositori penyimpanan yang menyimpan sejumlah data mentah yang berukuran besar dalam format aslinya. Kemudian untuk poin yang kedua dan ketiga, dapat diselesaikan dengan membangun arsitektur Lambda. Arsitektur Lambda itu adalah sebuah arsitektur pemrosesan data yang dirancang untuk menangani sejumlah data besar dengan memanfaatkan metode pesan, batch, dan stream. Untuk data arsitektur data modern terlihat pada gambar ini, di mana database ini terdistribusi ke CDC, kemudian ke ELT, dan disambungkan melalui Hadoop dan ELT menggunakan pipeline yang telah dibuat. Untuk waktu estimasi ketika database diakses oleh user atau front end itu waktunya lebih cepat 100 milisecond. Kemudian sedangkan data pengambilan data dari database ke CDC itu membutuhkan waktu 300 milisecond. Sedangkan while replication sendiri untuk mereplikasi database sendiri itu memerlukan waktu 3-5 menit dalam jedanya. Hal tersebut terlihat pada gambar di sebelah kanannya. 3-6 menit itu untuk data delay-nya, data keterlambatannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk pada permasalahan arsitektur data modern itu. Yang pertama, terlalu banyak sistem yang aktif dan siaga. Yang kedua, bagaimana mereplikasi sebuah cluster. Ketiga, sinkronisasi data real-time system. Yang keempat, sinkronisasi data warehouse yang lebih baik. Mungkin untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada slide berikut, di mana data diagram di atas itu semua masalah yang disebutkan di atas yang sebelum tadi saya sampaikan dapat diselesaikan dengan menggunakan pipelining. Pipelining adalah seperangkat elemen pemrosesan data yang terhubung secara seri di mana output dari satu elemen adalah input dari elemen berikutnya. Seperti yang Anda lihat pada diagram di atas, antrian replikasi membutuhkan waktu. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, latensi yang lebih tinggi.
Sedangkan arsitektur data modern memiliki 6 prinsip yang ada. Yang pertama adalah data merupakan aset bersama. Prinsip yang kedua, memberikan antarmuka yang tepat untuk penggunaan. Prinsip yang ketiga adalah memastikan kontrol keamanan dan akses. Prinsip yang keempat, memastikan kosakata umum. Prinsip yang kelima adalah informasi melalui pengurusan data. Dan prinsip yang terakhir adalah menghilangkan salinan dan perubahan data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.